Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Noviani Kurnia Sandi, NPM 1951030315, kelas D Akuntansi Syariah semester 5. Di sini saya akan menyampaikan dan menjelaskan soal UAS Akuntansi lanjutan 1. Berikut penjelasannya. Baik, selanjutnya di sini saya membuat soal pada tanggal 1 Maret 2021, PT Sentosa mengakuisisi 60% saham kepemilikan PT Jaya senilai 540.000 dan kepentingan non-pengendali 150.000. Saat ini, nilai buku PT Jaya yaitu 300.000. Selisih tersebut diakibatkan adanya perbedaan nilai wajar, nilai buku, merek dagang, hak paten, dan peralatan, dengan masing-masing selisih sebagai berikut. Di sini selisihnya ada merek dagang sebesar 180.000, hak paten 80.000, peralatan 40.000, jangan lupa diminkan, goodwill 170.000, dan selisihnya jadi total dari ini 390.000. Selanjutnya sisa umur ekonomi. Jadi di sini yang masih memiliki sisa umur ekonomi hanya hak paten dan peralatan. Hak patennya 10 tahun dan peralatannya 5 tahun. Selanjutnya, selama tahun 2021, PT Jaya berhasil memperoleh laba sebesar 100.000 dan membagikan dividen tunai 40.000. Berikut ini neraca saldo PT Sentosa dan PT Jaya per 31 Desember 2021. Di sini ada aset lancar, PT Sentosa di debit 1.160.000, PT Jaya di debitnya 133.000. Investasi entitas anak yang belum diketahui, merek dagangnya PT Sentosa di debit 500.000, PT Jaya di debit 100.000. Hak paten, PT Sentosa di debit 300.000, PT Jaya di debit 250.000. Sekarang peralatan, PT Sentosa di debit 200.000, PT Jaya di debit 120.000. Goodwill-nya belum diketahui. Sekarang kewajiban. PT Sentosa di kredit 800.000, PT Jaya di kredit 400.000. Saham biasa. PT Sentosa di kredit 500.000, PT Jaya di kredit 100.000. Agio saham. PT Sentosa di kredit 100.000 dan PT Jaya di kredit 100.000 juga. Saldo laba. Di kredit PT Sentosa 640.000, PT Jaya di kredit 120.000. Penjualan. PT Sentosa di kredit 1 juta, PT Jaya di kredit 200.000. Selanjutnya beban pokok penjualan. PT Sentosa di debit 210.000, PT Jaya di debit 220.000. Beban penyusutan. PT Sentosa di debit 60.000, PT Jaya di debit 26.000. Beban amortisasi. PT Sentosa di debit 110.000, PT Jaya di debit 21.000. Dan yang terakhir dividen diumumkan, PT Sentosa di debit 110.000, PT Jaya di debit 30.000. Selanjutnya, data transaksi jual beli persediaan antara induk dan anak. Di sini ada tabel transaksi hulu. Di sini ada pendapatan, BPP, keuntungan. Pendapatan jumlahnya 150.000, realisasinya 130.000, tersimpannya 20.000. Kenapa sih
tersimpannya ini bisa 20.000, 20.000 ini hasil dari jumlah dikurangi realisasi. Jadi 150.000 dikurangi 130.000 hasilnya 20.000. Jadi pendapatan yang tersimpan itu 20.000. Selanjutnya BPP. Jumlahnya 80.000, realisasinya 70.000. Jadi, jumlah 80.000 ini dikurangi dengan realisasi 70.000, jadi tersimpannya 10.000. Selanjutnya keuntungan. Jumlahnya 80.000, realisasinya 70.000, jadi yang tersimpan 10.000. Selanjutnya ada transaksi hilir. Sama dengan transaksi hulu. Di sini ada pendapatan, BPP, keuntungan. Pendapatannya jumlahnya 50.000, realisasinya 40.000. Dan tersimpannya 10.000. Sama dengan yang tadi transaksi hulu. Kenapa bisa dapat 10.000 ini? Yaitu jumlah pendapatan 50.000 dikurangi dengan realisasi pendapatan 40.000. Jadi 50.000 dikurangi 40.000 sama dengan 10.000. Jadi pendapatan tersimpan di transaksi hilirnya 10.000. Selanjutnya BPP, jumlahnya 25.000, realisasinya 20.000, dan tersimpannya 5.000. 25.000 dikurangi 20.000 sama dengan 5.000. Keuntungan, jumlahnya 21.000, realisasinya 16.000. 21.000 dikurangi 16.000 sama dengan 5.000. Jadi tersimpannya 5.000. Selanjutnya, yang diminta dari soal ini adalah yang pertama, menyusun laporan keuangan atau laba rugi perubahan modal hingga neraca konsolidasi dengan transaksi istimewa. Yang kedua, menghitung saldo investasi akhir PT Anak dan laba yang diakui oleh induk. Yang ketiga, terdapat neraca saldo sebelum dan setelah saldo investasi PT Anak dan laba yang disukai oleh induk. Yang keempat, terdapat selisih diferensial. Yang kelima, terdapat transaksi istimewa atau minimal persediaan hulu maupun hilir. Baik, sekarang kita langsung lanjutkan saja di lembar jawaban. Di sini pertama kita harus mencari nilai buku dan nilai wajar. Nilai buku ini 300.000 ini kita dapat dari soal. Dan di sini kenapa sih ada 60% dan 40%? 60% ini kita dapat dari soal yang kita mengakuisisi sebesar 60% tadi. Nah, sisanya itu kan 40%. Jadi 300.000 dikalikan 60%, jadilah hasilnya 180.000. 300.000 dikalikan 40%, jadilah hasilnya 120.000. Sekarang kita mencari nilai wajar. Nilai wajar ini kita dapat dari soal juga. Dari saham kepemilikan ditambah dengan kepentingan non-pengendali. Di soal tadi, saham kepemilikannya 540.000, ditambah kepentingan non-pengendalinya 150.000. Jadilah hasilnya nilai wajarnya 690.000. Sama dengan yang nilai buku tadi, nilai wajar dikalikan dengan 60%, hasilnya 414.000. 690.000 dikalikan 40%, hasilnya 276.000. Selesai mencari nilai buku dan nilai wajar. Sekarang kita masuk ke tabel diferensial. Di sini selisihnya ada merek dagang, hak paten, peralatan, goodwill. Nah,
Ini kita dapatnya dari soal. Sisa umur ekonomi juga kita dapatnya dari soal. Nah, kenapa sih di sini selisihnya bisa 390.000? Nah, selisih 390.000 tadi ini dapat dari nilai wajar dikurangi dengan nilai buku. Jadi, 690.000 ini dikurangi dengan 300.000. Ketemulah hasil selisihnya 390.000. Selanjutnya goodwill. Kenapa sih goodwill kok bisa 170.000? Nah, goodwill ini kita kayak memperkirakan gitu. Berapa sih hasilnya antara merek dagang, hak paten, peralatan, dan goodwill ini? Jika digabungkan, hasilnya bisa mencapai selisih ini 390.000. Dan angka yang tepat untuk goodwill di soal ini yaitu 170.000. Jadi, merek dagang, hak paten, peralatan, goodwill ini jika dijumlahkan hasilnya 390.000. Oke, lanjut. Amortisasi. Nah, amortisasi ini dapat dari mana sih? Kenapa bisa 8.000? Itu kan. Nah, amortisasinya itu selisih dibagi dengan sisa umur ekonomi. Nah, di sini yang masih memiliki sisa umur ekonomi itu kan hanya hak paten dan peralatan. Jadi yang kita hitung hanya dua ini. Jadi 80.000 dibagi dengan sisa umur ekonomi, yaitu 10 tahun. Jadi amortisasinya 8.000. Selanjutnya yang peralatan, 40.000 dibagi dengan 5 tahun. Jadi amortisasinya 8.000. Sekarang mencari nilai induk dan non pengendali. Ini dapat dari mana sih nominal ini nih? Kan? Jadi, nominal dari induk ini kita dapat dari nilai amortisasi dikalikan dengan 60%. Jadi, 8.000 dikalikan dengan 60% hasilnya 4.800. Dan yang non pengendali ini 8.000 dikalikan dengan 40% hasilnya 3.200. Sama dengan yang peralatan ini, 8.000 dikalikan 60%, 4.800. 8.000 dikalikan 40%, hasilnya 3.200. Sudah ketemukan? Sekarang totalnya kita tinggal menjumlahkan saja. Amortisasinya 8.000 ditambah 8.000 sama dengan 16.000. Induknya 4.800 ditambah 4.800 sama dengan 9.600. 3.200 ditambah 3.200 sama dengan 6.400. Selanjutnya total induk yang di sini. Nah, ini. 234.000 dan 156.000. Kenapa bisa angkanya ini sih? Kan? Nah, ini nih kita dapat dari nominal selisih ini kita kalikan dengan 60%. Jadilah hasilnya 234.000. Dan yang 156.000 ini sama selisih 390.000 ini dikalikan dengan 40%, ketemulah hasilnya 156.000. Sudah ketemu ininya. Sekarang lanjut ke transaksi hulu dan hilir. Ini kita tinggal lihat di soal ya. Transaksi hulunya lihat di soal dan transaksi hilirnya juga lihat di soal. Selanjutnya kita masuk ke cara menghitung laba yang diakui.
Nih, laba yang diakui. Nah, kenapa ini bisa 100.000? Ini dapetnya dari soal yang dibuat tadi, ya kan? Nah, sekarang laba. Nah, ada laba, ada hak paten, ada peralatan, hulu persediaan, hilir persediaan, dan laba dibagikan. Sekarang kita mencari labanya terlebih dahulu. Labanya ini dapat dari 100.000 dikali 60%, hasilnya 60.000. Selanjutnya yang non pengendali, 100.000 dikali 40%, hasilnya 40.000. Sekarang mencari hak paten dan peralatan. Hak paten terlebih dahulu. Hak paten ini dapatnya dari mana sih nominalnya? Dapat dari tabel diferensial yang bagian hak paten. Kita lihat di nominal yang induk dan non pengendali. Di sini ada 4.800.000 dan 3.200.000. Langsung saja kita masukkan di tabel laba yang diakui di sini. Jangan lupa diminkan. Nih. Selanjutnya yang peralatan sama. Kita melihatnya di tabel diferensial di bagian peralatan. Di sini induknya 4 juta, maksudnya 4.800 dan non pengendalinya 3.200. Langsung saja kita masukkan di cara menghitung laba yang diakui. Kita masukkan, nggak usah diminkan ya. Selanjutnya hulu persediaan. Nah, ini kita melihatnya dari nilai yang tersimpan di tabel hulu. Nih. Di tabel hulu. Nih, kita lihat di keuntungan. Di keuntungan, terus kita melihat yang di tersimpannya. 10.000. Nah, 10.000. 10.000 dikalikan 60%, jadilah 6.000. Selanjutnya 10.000 dikalikan dengan 40%, jadilah 4.000. Jangan lupa diminkan. Sekarang yang hilir. Sama dengan yang hulu tadi. Kita lihat di keuntungan yang tersimpannya. Langsung dikalikan saja dengan 60% dan 40%. Hasilnya 2.400 dan 1.600. Selanjutnya kita mencari nominal laba dibagikan. Ini tinggal kita jumlahkan saja dari hak paten sampai hilir ini. Kayak 60.000 dikurang 4.800 ditambah 4.800 dikurang 6.000 dikurang 2.400. Hasilnya jadi laba dibagikannya 51.600. Dan di non pengendalinya 40.000 dikurang 3.200 ditambah 3.200 dikurang 4.000 dikurang 1.600, hasilnya 34.400. Jadi laba dibagikannya di induk 51.600, di non pengendalinya 34.400. Selanjutnya kita menghitung nilai investasi atas PT Anak. Nah, di sini ada saldo awal, laba, dividen, saldo investasi. Nah,
Saldo awalnya ini kita dapat dari nilai wajar dikali 60%. Dan hasilnya 414.000. Selanjutnya, yang non pengendali sama nilai wajar dikali dengan 40%, hasilnya 276.000. Ini kita masukkan aja nominal yang ini di nilai wajar. Ini kita masukkan di saldo awal di cara menghitung nilai investasi atas PT Anak. Selanjutnya laba. Laba ini didapat dari laba dibagikan. Nih, 51.600 dan 34.400. Langsung saja kita masukkan di sini. Dividen. Dividennya di sini ada 24.000 dan 16.000. Jangan lupa diminkan. Selanjutnya mencari saldo investasi. Ini tinggal kita jumlahkan saja. Kayak 414.000 ditambah 51.600 dikurang 24.000 hasilnya 441.600. Dan pengendalian juga sama 276.000 ditambah 34.400 dikurang 16.000 hasilnya 294.400. Selanjutnya pengecekan saldo investasi. Saldo investasi 441.600 dan 294.400 ini dari saldo investasi ini. Selanjutnya ekuitas. Ekuitas ini kita dapat dari nilai buku. Nilai buku. Nih, nilai buku. Terus kita masukkan aja nominalnya di sini. Diminkan. Selanjutnya ini. ini hasil dari 441.600 dikurangi 180.261.600. 294.400 dikurangi 120.000 hasilnya 174.400. Selanjutnya diferensial. Diferensialnya di sini 234.000 dan 156.000 ini hasil dari ini nih. Nih. Di tabel diferensial ini, di induk dan non pengendali. Kita masukkan saja langsung di sininya. Nih. 234.000, 156.000 diminkan. Kita jumlah lagi nih. Jadi yang jumlah tadi 261.600 dikurangi 234.000, 27.600. Dan yang di sini sama jumlah yang 174.400 dikurangi 156.000 jadi 18.400. Labanya 51.600 dan 34.400 ini dapatnya dari laba dibagikan ini. Nih. Langsung dimasukkan saja di sini. Selanjutnya kita jumlah lagi. Yang jumlah tadi 27.600 dikurangi 51.600 jadinya min 24.000. 18.000 dikurangi 34.400 min 16.000. Nah, sekarang dividennya. Dividen kan tadi 24.000 dan 16.000. Langsung saja kita masukkan di sini. Nih. Jadi, min 24.000 dikurangi 24.000 hasilnya 0. Min 16.000 dikurang 16.000 hasilnya 0. Nah, selanjutnya kita membuat jurnal eliminasi.
jurnal eliminasi. Di sini ada eliminasi saldo investasi berdasarkan nilai ekuitas menurut buku. Di debitnya ada modal di store 80.000, agio saham 100.000, saldo laba 120.000. Nominal ini dapatnya dari soal di jurnal bagian PT anak. Yang ini nih. Nih. Ini. Nah, selanjutnya yang investasi PT Jaya dan kepentingan non pengendali di kredit 180.000 dan 120.000. Ini dapatnya dari nilai buku. Nih. Tuh. Kita masukkannya di sini. Selanjutnya eliminasi saldo investasi efek diferensial. Di sini di debitnya ada merek dagang, hak paten, peralatan, goodwill. Ada 180.000, 80.000, 40.000, dan 170.000. Ini dapatnya dari selisih tabel diferensial. Nih, tabel diferensialnya. Nih. Nih. Jadi kita masukkan saja di sini. Selanjutnya investasi PT Jaya dan kepentingan non pengendali di kredit 234.000 dan 156.000. Ini kita dapat dari jumlah induk dan pengendali diferensial ini. Nih, kita masukkan saja langsung di sini. Nah, selanjutnya penyesuaian terhadap beban amortisasi akibat adanya efek diferensial. Di debit ada beban amortisasi dan beban penyusutan peralatan 8.000. Pada akumulasi penyusutan hak paten dan akumulasi penyusutan peralatan sebesar di kredit 8.000. 8.000 ini dapat dari amortisasi di tabel diferensial. Nah, ini. Nih, amortisasi 8.000. Sama. Yang akumulasi penyusutan ini juga sama. Dilihatnya dari situ. Langsung diturunkan saja. Lanjut. Eliminasi saldo investasi atas pengakuan laba dari entitas anak. Di debit ada penghasilan dari entitas anak 51.600 pada investasi PT Jaya sebesar 51.600. Nah, ini dapat dari laba dibagikan di bagian induk. Nih. Kita masukkan di sini. Tadi. Nih. Investasi PT Jaya juga iya nih. Selanjutnya pendapatan non pengendali dan kepentingan non pengendali. Sama, ini ngelihatnya di laba dibagikan di bagian non pengendali ini. 34.400. Nih, kita masukkan saja di sini. Selanjutnya eliminasi saldo investasi atas dividen. Nah, di sini ada investasi PT Jaya pada dividen sebesar 24.000. Ini kita lihat dari dividen. Nih, dividennya di sini 24.000 dan 16.000. Nih. Kita langsung masukkan saja di sini 24.000. Dan kepentingan non pengendali dan dividennya sama. Kita ngelihatnya di dividen, tapi di bagian yang non pengendali 16.000. Ini kan tadi 16.000 kan? Kita masukkan 16.000. Selanjutnya, eliminasi transaksi persediaan. Hulu, eliminasi transaksi yang telah direalisasikan. Pendapatan penjualan pada BPP senilai 130.000 dan 130.000. Ini dapat dari realisasi pendapatan di transaksi hulu. Kita lihat.
hulu transaksi. Nih, 130.000 di pendapatan. Nih, kita masukkan, sudah 130.000. Sekarang hulu eliminasi transaksi yang belum direalisasikan. Ada pendapatan penjualan pada BPP persediaan. Di nominal pendapatan penjualan ada 20.000, BPP-nya 10.000, dan persediaan 10.000. Dan ini kita lihatnya dari tersimpannya transaksi hulu. Jadi kita lihat di sini. Nih, tersimpannya ini. Nih, 20.000, 10.000, dan 10.000. Langsung dimasukkan saja. Nih, sekarang kita masuk lagi ke eliminasi transaksi persediaan. Hilir eliminasi transaksi yang telah direalisasikan. Nah, di sini ada pendapatan penjualan pada BPP sebesar 40.000 dan 40.000. Ini sama, kita melihatnya di realisasi pendapatan di transaksi hilir, tapi yang sekarang hilir. Nah, ini. Nih. 40.000. Pendapatan di realisasi 40.000. Kita masukkan 40.000. Selanjutnya, hilir eliminasi transaksi yang belum direalisasikan. Pendapatan penjualan pada BPP dan persediaan. Sama, nominal ini kita melihatnya dari tersimpannya transaksi hilir. Kita lihat lagi di transaksi hilir. Nah, ini dia tersimpannya 10.000, 5.000, dan 5.000. Langsung saja kita masukkan di sini. Sudah. Sekarang menotalkan dari semua debit dan kredit jurnal eliminasi. Nah, 80.000 ditambah 100.000, ditambah 120.000, ditambah 180.000, ditambah 80.000, dikurang 40.000, 170.000, 8.000, 8.000, ditambah 51.600, 34.400, ditambah 24.000, ditambah 16.000, ditambah 130.000, ditambah 20.000, ditambah 40.000, ditambah 10.000, dan hasilnya 1.032.000. Sama dengan yang kredit tadi, dijumlahkan semua, dan hasilnya juga harus 1.032.000. Dan balance. Selanjutnya kita masuk ke laporan keuangan. Di sini, di kertas kerja ini, kita memasukkan dulu yang dari soal tadi, yang dari soal PT Sentosa dan PT Jaya, nominalnya kita masukkan semuanya di sini. Di sini. Semuanya kita masukkan. Dan jurnal eliminasi yang kita buat tadi, kita masukkan juga di sini. Kita masukkan di sini. Semuanya tinggal kita masukkan saja di sini. Selanjutnya konsolidasi. Dapat dari mana sih konsolidasi ini? Dapat dari nominal ini kita tambahkan. Jadi nominal PT Sentosa, PT Jaya, dan jurnal eliminasi ini kita tambah dan kurangkan. Misalnya ini debit, dengan debit itu ditambah. Kalau debit ketemu kredit itu dikurang. Jadi kan di sini kasnya PT Sentosa di debit 1.160.000, PT Jaya di debit 133.000. Nah, di jurnal eliminasinya tidak ada nominal, jadi kita tambahkan saja langsung karena debit ketemu debit, jadi 1.160.000 ditambah 133.000 sama dengan 1.293.000. Selanjutnya yang kedua, persediaan. Langsung aja kita turunkan 15.000 karena hanya ada di jurnal eliminasi. Yang selanjutnya yang investasi entitas anak.
di PT Sentosa di debit ada 441.600, di PT Jaya tidak ada, di jurnal eliminasi di debitnya 24.000 dan di kreditnya ada juga 465.600. Nah, 441.600 ditambah 24.000 dikurangi dengan 465.600. Jadi hasilnya 0. Ada hasilnya. Selanjutnya 500.000 ditambah 100.000 ditambah 108.000 karena dia semuanya sama-sama di debit, jadi hasilnya 780.000 di debit. Selanjutnya di sini hanya ada di jurnal eliminasi, kita masukkan saja langsung di konsolidasi. Selanjutnya 300.000 ditambah 250.000 ditambah 80.000, hasilnya 630.000, masukkan di debit konsolidasi. 200.000 ditambah 120.000 dikurang 40.000 di debit konsolidasi 280.000, dan ini hanya ada di jurnal eliminasi, langsung kita masukkan saja. Ini juga hanya di jurnal eliminasi. Kita ini 800.000 di kredit ditambah 400.000 di kredit, hasilnya 1.200.000 kredit konsolidasi. Kita ini 500.000 ditambah 80.000 dikurang 80.000, hasilnya 500.000 di kredit. Selanjutnya 100.000 ditambah 100.000 dikurang 100.000, sisanya 100.000 kredit di konsolidasi. 640.000 ditambah 120.000 dikurang 120.000, jadinya 640.000. Selanjutnya 16.000 dikurangi dengan 310.400, jadinya 294.400. Ini 1 juta ditambah 200.000 dikurang 200.000 sama dengan 1 juta kredit di konsolidasi. Dan ini 51.600 dikurang 51.600, hasilnya 0. Dan 34.000, langsung kita turunkan saja 24.000, 34.000. Selanjutnya 210.000 ditambah 220.000 dikurang 185.000, 245.000. 60.000 ditambah 26.000 ditambah 8.000, 94.000. 110.000 dikurangi ditambah 21.000 ditambah 8.000, 139.000. 110.000 ditambah 30.000 dikurang 40.000 dan ketemulah 100.000 debit konsolidasi. Nah, selanjutnya kita menjumlahkan semuanya. Yang dari PT Sentosa debit kreditnya kita jumlahkan dan saldonya itu 3.091.600 dan di kreditnya juga 3.091.600. Yang di PT Jaya juga kita jumlahkan saldonya yaitu 900.000, di kredit juga 900.000. Selanjutnya di jurnal eliminasinya juga kita jumlahkan saldonya, di debitnya 1.032.000, di kreditnya 1.032.000. Selanjutnya di konsolidasi juga kita jumlahkan saldonya. Jadi saldonya itu 3.765.400, di kreditnya juga 3.765.400. Sudah jumlahnya ini, sudah jumlah ini. Selanjutnya kita membuat laporan laba rugi konsolidasi. Ini mah kita enak aja tinggal masukin nominalnya ini dari konsolidasi ini. Pokoknya sekarang kita fokus aja ke konsolidasi ini nominalnya. Kita lihat dari situ semua. Sekarang penjualan. Penjualan 1 juta ini dapat dari jurnal ini. Kita lihat persediaannya mana. Ini tadi penjualan. Penjualan ya, bukan persediaan. Penjualan. Nih.
1 juta di kredit. Kita masukkan 1 juta. Beban pokok penjualan, nih. Berapa beban pokok penjualan? 245.000. Diminkan. Jadi laba kotornya 1 juta dikurangi 245.000 yaitu 755.000. Selanjutnya beban penyusutan 94.000 ini dapat dari jurnal. Coba kita lihat beban penyusutan ini 94.000 kan. Kita masukkan beban amortisasi ini 139.000 kita masukkan. Nah, ini kita tambah. Jadi total bebannya, beban penyusutan ditambah dengan beban amortisasi hasilnya 233.000. Sekarang kita menghitung laba bersih konsolidasi. Nah, ini kita kurang. Dari laba kotor tadi dikurangi dengan total beban. Jadi 755.000 dikurangi 233.000, hasilnya 522.000. Selanjutnya, laba didistribusikan. Di sini ada laba entitas non-pengendali. Kita lihat dari jurnal. Nih, pendapatan non-pengendali. 34.400. Kita masukkan, tapi diminkan. Jadi sekarang, laba bersih entitas induk itu dari laba bersih konsolidasi dikurangi dengan laba entitas non-pengendali. Jadi 522.000 dikurangi 34.400, jadi totalnya 487.600. Selanjutnya, kita mencari perubahan modal konsolidasi. Di sini saham biasanya 500.000, kita lihat di tabel saham biasa 500.000. Nih, kita masukkan. Agio saham 100.000 kita masukkan. Nah, kita totalkan dulu saham biasa dengan agio sahamnya. Nih, ditambah jadi 600.000. Sekarang laba tahun 2020-nya 640.000. Ini dapat dari saldo laba di jurnal tadi. Saldo laba nih di konsolidasinya 640.000, langsung kita masukkan saja di sini 640.000. Laba konsolidasi 487.600 ini dapat dari yang ini tadi, laporan laba rugi konsolidasi laba bersihnya ini 487.600, kita masukkan saja langsung di sini. Dividennya 100.000, kita lihat dividen. Nih, dividen 100.000. Diminkan karena dia di debit, diminkan. Jadi, kita total dulu ini untuk mengetahui saldo laba per 31 Desember 2022. Nih. Jadi, 640.000 ditambah 487.600 dikurangi 100.000, hasilnya 1.027.600. Ini hasilnya. Selanjutnya, modal kepentingan non-pengendali. Ini hasil dari 600.000 ini ditambah dengan 1.027.600 ini hasilnya 1.627.600. Selanjutnya kepentingan non pengendali. Ini kita lihat di jurnal kepentingan non pengendali. Ini 294.400. Kita masukkan di sini. Jadi total modal konsolidasinya 1.627.600 ditambah 294.400 yaitu 1.922.000. Sudah, sekarang kita masuk ke laporan posisi keuangan. Di sini ada aset lancar itu ada kas dan persediaan. Kita lihat kas dan persediaan di jurnal. Kasnya 1.293.000, persediaannya 15.000 di kredit. Jadi langsung kita masukkan di sini. Karena persediaannya di kredit, jadi kita minkan.
Jadi totalnya itu, total aset lancarnya 1.293.000 dikurangi 15.000 sama dengan 1.278.000. Sekarang kita masuk ke aset tidak lancar. Di sini ada merek dagang, hak paten, peralatan, goodwill, akumulasi penyusutan peralatan, akumulasi penyusutan hak paten. Nah, ini kita lihatnya di jurnal. Sama jurnal yang ini. Kenapa di sini 8.000-nya ini diminta? Karena dia ada di posisi kredit. Jadi, total aset tidak lancarnya kita total dulu yang ini. 780.000 ditambah 630.000 ditambah 280.000 ditambah 170.000 dikurang 8.000 dikurang 8.000, hasilnya total aset tidak lancarnya 1.844.000. Nah, sekarang total asetnya. Total asetnya itu total aset lancar dikurangi total aset ditambah total aset tidak lancar. Jadi 1.278.000 ditambah 1.844.000 jadi total asetnya 3.122.000. Sekarang kewajiban. Kewajibannya 1.200.000 kita lihat di jurnal kewajiban 1.200.000. Oke. Kita masuk ke 1.200.000. Jadi total kewajibannya langsung saja 1.200.000 dan modal konsolidasi. Modal konsolidasi kita lihat di perubahan modal konsolidasi di total modal konsolidasinya di sini ada 1.922.000. Kita masukkan saja langsung di sini. Jadi total modalnya 1.922.000. Sekarang total kewajiban dan ekuitasnya. Langsung aja kita jumlahkan langsung. Total kewajiban ditambah dengan total modal. Jadi 1.200.000 ditambah dengan 1.922.000. Hasilnya 3.122.000. Sudah selesai penjelasannya. Baik, terima kasih. Demikian penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.